dimuliakan, dihormati sampai di surga Allah. Ketika penduduk surga ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wahai penduduk surga, kalian ingin apa? Apa yang kalian minta?" Penduduk surga kebingungan. Minta apa kepada Allah? Di surga sudah lengkap. Kenikmatan-kenikmatan sudah ada. Akhirnya mereka berkata kepada Allah, "Ya Allah, Engkau telah menyempurnakan kami, Engkau telah memasukkan kami ke surga, Engkau telah memberi kami kenikmatan." Kata Allah, "Mintalah sesuatu." Akhirnya penduduk surga bingung, gak tahu minta apa kepada Allah. Akhirnya subhanallah datang kepada para ulama. Ustaz, guru, jika Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada kami meminta apa, kira-kira apa yang kami minta? Akhirnya oleh para ulama diajari, kalau Allah menanyakan sesuatu kepada kalian, jawab seperti ini. Ingin ini dan ini, mintalah ini dan itu. Sampai di surga Allah tetap dibutuhkan oleh masyarakat, dihormati oleh masyarakat, dihormati oleh semua orang. Itu yang pertama, masalah ilmu. Ilmu pun belum cukup kalau nggak ada yang kedua ini. Apa yang kedua ini? Adab, sopan santun, akhlak. Banyak ulama, banyak orang pinter, tapi tidak semua memiliki adab dan akhlak. Dan yang membuat barokah ilmu adalah adab dan akhlak. Kalau ilmu dibarengi dengan akhlak dan adab, maka ilmu tersebut menjadi ilmu yang manfaat. Tapi kalau ilmu tanpa akhlak, tanpa adab, percuma, ilmunya enggak manfaat. Adab kepada Allah, adab kepada Rasulullah, adab kepada para sahabat, adab kepada para ahli bait, dan adab kepada para guru dan masyayikh. Ini yang membuat ilmu bermanfaat. Kalau ulama macam-macam sekarang, orang pinter banyak, orang-orang liberal itu juga pinter. Tapi bagaimana? Sebut dalam hadis Bukhari tadi, Quran gak sampai di tenggorokan mereka. Mereka keluar dari Islam seperti keluarnya panah daripada busurnya. Seperti yang kita baca di hadis tadi. Yamruquna minad din kama yamruqus sahmu minar ramiyah. Keluar dari Islam seperti keluarnya panah dari busurnya. Padahal pinter-pinter. Orang liberal itu pinter-pinter. Ulil absar pinter. Tapi nggak manfaat ilmunya. Ilmunya membawa dia dalam kesesatan. Mengatakan homoseksual itu boleh. Kawin sesama jenis boleh. Laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Kata ulil absar tadi, ini ilmun ghairu nafi'. Ini hanya sekedar ilmu saja. Ini akibatnya. Kalau ilmu saja tanpa akhlak, tanpa adab. Imam Bukhari ini bukan ilmu saja, tapi adab dan akhlak. Seperti orang-orang Syiah, pinter. Saking pinternya sampai berani mengkritik sahabat Nabi. Saking pinternya sampai berani mengkafirkan sahabat Nabi. Orang-orang Syiah. Ini akibat apa? Akibat ilmu tanpa akhlak, tanpa adab. Tadi sudah jelas
Di hadis tadi disebut baro'ah untuk Sayyidatuna Aisyah. Sayyidatuna Aisyah ini disucikan oleh Allah, dibersihkan oleh Allah. Tapi oleh orang-orang Syiah dikatakan Sayyidatuna Aisyah itu selingkuh, berzina. Orang-orang Syiah. Nah ini. Kenapa? Ilmu tanpa adab, tanpa akhlak. Sahabat Nabi dikafirkan semua. Abu Bakar, Umar kafir. Kenapa? Karena merebut khilafah daripada Sayyidina Ali. Al-Quran dikatakan tidak sempurna. Malahan ulama mereka mengarang kitab Faslul Khitab fi Tahrif Kitab Rabbil Arbab. Nyatakan di situ bahwa Al-Quran itu sudah muharraf, sudah dikurangi isinya. Ini orang Syiah. Sampai-sampai Imam Bukhari angkat bicara juga. Ketika beliau dengar orang-orang Syiah ini menyebarkan ajaran sesatnya, beliau berfatwa. Di kitabnya beliau Khalqu Af'alil Ibad, beliau berkata begini: Ma ubali sallaitu khalfal yahud wan nasara am sallaitu khalfal jahmi aw rafidhi. Kata beliau Imam Bukhari, saya tidak membedakan sholat di belakang Yahudi Nasoro ataupun sholat di belakang orang Syiah. Sama-sama tidak sah. Sholat di belakang orang Yahudi nggak sah. Sholat di belakang orang Nasoro nggak sah. Sholat di belakang orang Syiah juga nggak sah. Kalau ada yang berkata, bukan yang jadi Syiah itu habaib. Gak ada habaib jadi Syiah. Kalau ada habaib jadi Syiah, berarti bukan habaib. Kalau habaib keluar dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, berarti bukan habaib. Biarkan. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan anak adalah yang sama akidahnya dengan ayahnya. Ketika akidah anak sama dengan ayahnya, maka baru dikatakan anak. Ketika Nabi Nuh berkata kepada Allah, Ya Rabb, innabni min ahli. Ya Allah, itu anakku. Kan'an itu anakku. Bagaimana dijawab oleh Allah? Ya Nuh, innahu laysa min ahlik, innahu amalun ghairu salih. Wahai Nuh, itu bukan anakmu. Kenapa? Karena dia berbeda akidahnya dengan engkau. Maka dia bukan anakmu. Begitu juga kalau ada habaib, akidahnya bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah, jadi Syiah, maka bukan habaib. Bukan anak Nabi, bukan keturunan Nabi. Jangan sungkan-sungkan. Kalau ada habaib Syiah, usir. Ada habaib Syiah, jangan dihormati. Kenapa? Karena mereka bukan habaib lagi. Jadi sudah jelas ini fatwa daripada Imam Bukhari bahwa ajaran Syiah adalah ajaran yang sesat. Yang membuat mereka sesat ini nggak ada adab, nggak ada akhlak. Adab ini penting. Makanya Imam Malik nasihati Imam Syafi'i. Imam Malik menasihati Imam Syafi'i, ya Muhammad, ij'al ilmaka milhan wa adabaka daqiqan. Wahai Syafi'i, jadikan ilmumu itu seperti garam,
Sedangkan akhlakmu seperti tepung. Kalau kita masak lebih banyak tepung apa garamnya? Lebih banyak tepungnya. Begitu juga ketika cari ilmu, lebih banyak akhlaknya daripada ilmunya. Jangan sampai ilmunya lebih banyak, akhlaknya sedikit. Akhlak, adab harus lebih banyak daripada ilmu. Imam Abdurrahman bin Qasim, beliau berkata, talabul ilm 20 sanah. Aku cari ilmu 20 tahun. 18 tahun aku habiskan untuk belajar adab dan akhlak. Cari ilmu 20 tahun. 18 tahun khusus untuk belajar akhlak dan adab. Sedangkan 2 tahun untuk belajar ilmu agama. Kata beliau bagaimana? Laitani ja'altul muddata kullaha fi talabil akhlaq wal adab. Kata beliau begini, saya nyesel. Saya menyisakan 2 tahun untuk mencari ilmu. Coba 20 tahun itu semuanya aku pakai untuk mencari adab dan akhlak, itu lebih baik. Saking pentingnya ilmu dengan akhlak dan adab. Kita bisa dekat dengan Allah dengan adab dan akhlak. Bisa dekat dengan Rasulullah dengan adab dan akhlak. Bisa memahami Al-Quran dan Sunnah dengan adab dan akhlak. Tanpa adab dan akhlak tidak bermanfaatlah ilmu kita. Jadi himbauan saya kepada para hadirin, para santri khususnya, ilmu. Carilah ilmu dengan semangat, tapi jangan lupa adab dan akhlak harus dijalankan, harus diperhatikan. Mudah-mudahan kita mendapatkan manfaat daripada Khatmul Bukhari. Mudah-mudahan kita mendapatkan manfaat daripada Al-Imam Bukhari. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan rahmatnya kepada kita semua, mengampuni semua dosa kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan semua amal ibadah kita diterima oleh Allah. Ibadah kita, tilawah kita, qiraah kita mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan kita semua yang di sini dijadikan orang-orang yang dekat dengan Rasulullah, orang-orang yang dekat dengan sahabat Rasulullah, orang-orang yang dekat dengan ahlul bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membangkitkan kita semua di hari kiamat bersama Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma hsyurna ghadan fi zumratih. Allahumma hsyurna ghadan fi zumratih. Allahumma hsyurna ghadan fi zumratih wa adkhilna al-jannah wa adkhilna al-jannah wa adkhilna al-jannah ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam, ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam, ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.